bukan hanya hal itu, di sini juga ada garisnya. Kemudian di sini juga ada garisnya. Untuk apa Allah ciptakan garis-garis dalam tubuh manusia? Untuk apa? Bahkan garis yang sangat luar biasa, Allah ciptakan garis yang ada di jari jemari kita. Ternyata kalau dihitung jumlahnya 33, sebagaimana 33 kalimat tasbih. Allah ciptakan garis-garis pula di telapak tangan kita. Jika kita lihat membentuk angka Arab, ini 8, ini 1, ini pun sama. Ini 1, ini 8, 18 dan 81 dijumlah jadi berapa? 99 Asmaul Husna. Bahkan jari jemari kita membentuk garis pula. Ketika kita lihat dengan sudut yang namanya kaligrafi, bisa membentuk lafaz alif, lam, lam, ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, lam, ha. Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah itu kebetulan? Apakah itu kebetulan? Maka Allah titipkan apapun penyakit yang ada dalam tubuh kita, apakah itu kebetulan? Secara medis boleh jadi organ tubuhnya bermasalah, adanya sumbatan, adanya lemak, adanya ini itu dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah izinkan itu? Jika Allah tidak mengizinkan, nggak bakalan terjadi hal seperti itu dah. Kalau Allah nggak mengizinkan pankreas itu rusak, nggak bakalan terjadi penyakit gula. Kenapa Allah izinkan pankreasnya rusak? Kenapa Allah izinkan dia terkena penyakit gula? Karena ada sifat yang menyebabkan Allah tegur dengan penyakit itu. Ya. Tuh teman-teman. Makanya jangan dianggap, wah sakit ya berobat. Betul. Namun jangan sibuk cari obatnya. Sibuklah perbaiki penyebabnya. Tuh teman-teman. Bukan sibuk cari obatnya. Sibuk perbaiki penyebabnya. Yang menyebabkan pankreas rusak apa? Waalaikumsalam. Yang menyebabkan pankreas rusak itu apa? Ya kalau secara medis, karena produksi insulin yang berlebih bisa menjadikan pankreas rusak. Secara medis. Apakah tujuan dibalik itu semua? Apakah tujuan dibalik itu semua? Ternyata Allah ingin menegur bagi mereka-mereka yang memiliki ucapan-ucapan manis. Kenapa orang pankreas rusak disebutnya penyakit gula? Kenapa orang pankreasnya rusak disebutnya penyakit diabetes? Kenapa nggak penyakit garam? Kenapa nggak penyakit asin atau penyakit apa gitu, pahit? Kenapa disebutnya penyakit gula? Karena gula itu manis. Apakah manis itu sesuatu yang rasa biasa-biasa saja? Enggak. Ada maksud dan tujuan. Ada orang yang senantiasa melakukan janji-janji manis. Perkataan manis namun tidak sesuai dengan kenyataan. Demi apa? Demi nafsunya. Orang yang suka berbohong. Orang yang suka menipu. Orang yang suka PHP. Orang yang suka janji-janji manis. So, lihat orang-orang yang terkena penyakit diabetes. Kita renungi kalau ada di antara kita yang terkena penyakit diabetes. Apa kita bagian daripada itu? Jangan dulu tersinggung. Karena apa? Karena itulah kenyataan yang ada. Itulah fakta yang ada. Itulah kenapa kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf. Ini kita bicara data. Kebanyakan adalah apa? Kebanyakan adalah para pedagang, para marketing, para guru, orang yang berkecimpung dunia politik, dunia bisnis, dan mereka-mereka yang hobi ngelawak. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak pedagang ketika menjual dagangannya, ia tidak jujur. Ia bilang kepada calon pembeli, ini barang bagus, padahal dianya sendiri belum nyoba. Ini barang baru datang, padahal udah seminggu yang lalu datangnya. Ini bisa bikin kulit glowing, dianya sendiri belum glowing. Banyak. Ya, ini produk kami original, padahal dia tahu ada KW-nya. Nah, beda kalau pedagang yang jujur, aman, nggak terkena gula. Nah, sedangkan pedagang yang nggak jujur, dalam arti nggak jujur, karena apa? Yang penting ada pembeli-beli, ada orang beli gitu. Wah, produk kami bagus, ayo ibu bagus produk kami, silakan dibeli. Buahnya manis, padahal dia sendiri nyicipin asem, bilangnya manis. Tuh, belum lagi kalau ditanya, ibu ini harganya berapa? 50.000. 30.000 aja ya, jangan, modalnya aja belum cukup. Nah, padahal dia beli modalnya 10.000. Ya sampaikan ke orang, modalnya aja belum cukup. Itulah kenapa banyak dari sekian profesi, kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, penyakit gula, kebanyakan adalah pedagang. Tuh teman-teman. Tuh, itu seperti itu. Jadi kita bicara fakta. Jangan, saya juga pedagang, kenapa saya nggak kena diabetes? Berarti Anda pedagang yang jujur. Gitu. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi penyakit datang dari sifatnya sendiri. Perilakunya sendiri, perbuatannya sendiri.
itulah penyakit. Di mana Allah titipkan penyakit itu, disitulah pesannya. Sifat itulah, perilaku itulah, perbuatan itulah. Di situ pesannya. Emang Allah nitipin penyakit kebetulan gitu, iseng si fulan tak kasih penyakit tipes. Emang kebetulan kayak gitu? Enggak. Iseng si fulan tak kasih penyakit sakit kepala. Enggak. Karena perilaku perbuatan kita sendirilah yang menjadikan membuka gerbang penyakit itu sendiri. Tuh ya. Orang misal terkena penyakit tipes, di mana ketika siang hari dia sehat, malam hari badan udah kayak Senin Kemis, bahasanya apa, udah hampir kayak di penghujung hidup. Kan kalau orang tipes gitu kan, kalau siang sehat, kalau malam parah. Kenapa bisa seperti itu? Allah berfirman, siang jadikan makanan, malam jadikan pakaian. Karena malamnya jarang mengenakan pakaian. Pakaian di sini bukan hanya pakai baju ya. Pakaian di sini itu apa? Jarang bangun malam, jarang sholat malam, jarang zikir malam. Tuh teman-teman, bukan kalau berfirman seperti itu dalam Al-Quran. Siang dijadikan makanan, malam dijadikan pakaian. Stop, malamnya suka buka baju. Ya, meskipun itu hal sepele loh teman-teman, hal yang sangat sepele. Malamnya suka kegerahan buka baju. Tuh. Jadi apapun penyakit kita, ia berawal dari sifat perilaku perbuatan kita sendiri. Tuh. Berawal dari sifat perilaku perbuatan kita sendiri. Gitu ya. Jadi dari situlah datangnya penyakit. Sifat perilaku perbuatan kita sendiri. Apapun penyakit kita, dari situlah datangnya. Ya. Apapun penyakitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena semua wilayah tubuh kita disebutnya dalam kitab Asy-Syifa. Ini bukan kitab karangan ya teman-teman ya. Ini kitab yang luar biasa. Bahkan gini, kenapa Allah ciptakan mata kita dua? Kenapa Allah ciptakan hidung kita posisinya seperti ini? Ya. Kemudian kenapa lubang hidungnya ke bawah? Kenapa lubang hidungnya gak ke atas? Apakah kebetulan? Sok, perhitungan Allah sangat detail. Kenapa bulu mata kita nggak gondrong? Sok. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena Allah segala sesuatunya nggak ada yang kebetulan. Ada maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan. Itulah hidup kita. Amin, 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 amin. Ya. Kalau sakit ginjal, jantung disebut kolbu disebut hati. Orang yang sakit jantungnya berarti dia punya penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Ketika di dalam hatinya bukan Allah yang bersemayam, di dalam hatinya adalah Tuhan-Tuhan kecil. Apa itu Tuhan-Tuhan kecil? Keinginan, harapan, angan-angan duniawi yang berlebih. Keinginan, harapan, angan-angan, cinta dunia yang berlebih, baik perkara harta, perkara tahta, perkara keluarga. Ketika berlebih akan jadi masalah. Ketika hatinya penuh dengan masalah, hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung, maka detak jantungnya pun akan jadi masalah. Ia memompa darah, darah yang terpompa akan membawa masalah. Menyumbat di sana, menyumbat di sini, akhirnya jadi penyakit lemah jantung. Karena sampai ada ya testimoni real, kisah nyata. Orang divonis penyakit jantung, harus dipasangin ring. Ya, kalau nggak salah waktu itu diberikan ada waktu 3 minggu lagi untuk pemasangan ring. Nah, begitu waktu 3 minggu itu orangnya konsultasi dengan kami. Saya terkena penyakit jantung. 3 minggu lagi saya dijadwalkan untuk pasang ring. Ada nggak solusinya agar sembuh dari jantung tanpa harus pasang ring? Ada. Allah Maha Baik. Bahkan berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jika jantung kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan ring, bukan. Lalu bagaimana solusinya? Ingat. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Berarti hatinya yang sakit. Maka obati hatinya. Bagaimana cara ngobatin hati? Tidak ada di toko obat manapun. Obat hati tidak ada di toko obat manapun. Obatnya hati hanya dengan satu jalan. Yaitu jalan spiritual, jalan pendekatan. Dengan jalan seperti apa? Obat hati itu ada 5 perkara. Kerjakan semuanya, jantungnya sembuh. Yang pertama, baca Quran dan maknanya, kerjakan. Yang kedua, sholat malam dirikanlah.
Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, puasa. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Lima-limanya kerjakan istiqomah, sembuh penyakit jantungnya. Dan subhanallah teman-teman, di 3 minggu itu beliaunya memaksimalkan 5 perkara itu. Begitu sudah jadwalnya, beliau harus kontrol, beliau datang ke rumah sakit dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Begitu dicek oleh dokter, dinyatakan sembuh tanpa harus operasi pasang ring. Tuh teman-teman. Ya. Jadi bukan apa obatnya, perbaiki penyebabnya. Karena hati kita sakit. Yang harusnya hati itu tempat bersemayamnya nur ilahi. Namun hati ini bersemayam dengan apa? Ubud dunia. Kecintaan-kecintaan dunia. Kita lebih taat kepada bos kita ketimbang taat pada Allah. Kita lebih mengikuti anjuran manusia ketimbang perintah dan nasihat dari Allah. Hati-hati dengan hal seperti itu akan menjadikan lemah jantung kita dan akan menimbulkan penyakit yang banyak. Tuh. Kenapa? Hal seperti itu sama saja menodai syahadat kita. Menodai. Ada orang bilang, ibu sakit apa? Sakit ini. Kalungin celana dalam. Ikut-ikutan ngalungin celana dalam. Padahal Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah berfirman pula, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah Allah nggak diikutin, perintah orang PA diikutin. Gimana nggak tambah parah penyakitnya? Ya. Tuh, makanya begitu beliaunya lakukan pengobatan dengan memperbaiki 5 perkara, lalu beliaunya berbekam dan subhanallah. Begitu 3 minggu, 3 minggu loh teman-teman. 3 minggu itu bukan waktu yang lama, waktu yang sangat sedikit. Namun 3 minggu itu dimaksimalkan untuk melakukan 5 perkara, sembuh penyakit jantungnya. Karena yang menyembuhkan apa? Allah. Yang maha memiliki obat Allah, yang maha memiliki kesembuhan Allah, yang maha memiliki pertolongan Allah. Jika orang yang sadar, dia akan mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lebih dekat dari lebih dekat sedekat urat nadi kita. Bukan malah sibuk nyari ke sana, sibuk nyari ke sini, ikhtiar ke sana, ke situ dan lain sebagainya. Ngapain nyari yang jauh? Lawang Allah dekat. Allah yang maha segala-galanya nggak didatengin. Namun yang jauh yang nggak ada jaminan menyembuhkan didatengin. Ini kesalahan kita selama ini. Kita lebih mengutamakan ikhtiar ke sana, ikhtiar ke sini, beli itu dan lain sebagainya. Asal dengar obat ini beli, asal dengan itu beli. Yang jauh yang bayar dibeli, yang deket yang gratis nggak didatangi. Gimana mau sembuh atuh guys? Gimana? Allah yang maha segala-galanya ngasih ke kita. Yang maha menyembuhkan, wa idza maritu fahuwa yasfin. Yang maha memiliki obat, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Kurang apa lagi coba? Allah yang maha memiliki sembuh, Allah yang maha memiliki obat, Allah yang maha memiliki pertolongan. Sedangkan Allah dekat sedekat urat nadi kita. Nggak didatengin, nggak diutamakan. Lebih mengutamakan apa? Nyari duit, ngumpulin duit buat apa? Berobat ke sana, ikhtiar ke sana. Pendaftaran, baru pendaftaran doang bayar sekian juta, ketemu dengan orangnya bayar lagi sekian juta. Yang kayak gitu nih jebanin. Yang deket, yang gratis, modal apa? Modal sadar. Allah maha segala-galanya. Allah yang berkehendak atas diri kita, kita hamba. Modal sadar gitu doang gak dilakuin. Gimana mau sembuh? Itu teman-teman. Ya, itu makanya banyak orang yang udah ikhtiar ke sana kemari, segala ikhtiar dilakukan, kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena ternyata jalan menjemput sembuhnya belum benar. Masih kurang benar. Ya. Jadi jalan sembuhnya ia lakukan dengan cara-cara yang belum tepat. Masih banyak kesalahan. Ya. Andai kan yang dekat didatengin dulu, kita sadar kita hamba, ada Allah yang maha segala-galanya. Cepat sembuhnya, cepat. Ya, yuk di sini yang sudah mulai muncul kesadaran, kemudian melakukan obat hati 5 perkara. Kenapa? Yakinlah saudaraku, barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Bukankah Rasulullah sudah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Hati adalah kolbu. Ketika badan sakit, buru-buru beli obat. Ketika hati penyakit, buru-buru diobatin enggak? Atau jangan-jangan kita nggak sadar ternyata hati kita berpenyakit. Ternyata hati kita kotor.
bernanah, berkarat, terkunci, terbelenggu, terbudakan. Jangan-jangan kita nggak sadar hati kita lagi sakit. Itulah penyakit yang paling berbahaya. Orang yang tidak menyadari hatinya berpenyakit itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Lebih bahaya daripada penyakit jantung, penyakit kelenjar getah bening, penyakit stroke, itu mah hanya penyakit jasad. Justru penyakit yang paling bahaya ketika merasa hatinya tidak ada penyakit. Itu bahaya banget. Ya, itu bahaya banget. Merasa hatinya nggak punya penyakit itu penyakit yang paling bahaya. Kenapa? Orang kalau merasa hatinya nggak punya penyakit, secara otomatis keyakinannya kepada Allah sedikit. Bahaya nggak kalau yang kayak gitu? Lebih bahaya kan? Lebih bahaya ketimbang penyakit jantung. Lebih bahaya. Tuh, ya. Ya Allah. Yuk kita sama-sama belajar menata hati. Ya, kita sama-sama belajar menata hati. Muncul prasangka buruk itu penyakit. Segera diobatin dengan jalan apa? Dengan jalan istighfar. Jangan bentar ya. Jangan di saat sakit kepala aja buru-buru beli obat. Apotek jauh aja didatengin. Giliran hati yang sakit boro-boro ingat, boro-boro istighfar. Kebalik kita tuh. Kita tuh kadang lebih mengedepankan kulit ketimbang isi. Lebih mengedepankan topeng ketimbang isi. Lebih mengedepankan bungkus ketimbang isi. Kebanyakan kita seperti itu. Ya. Cara untuk memperbaiki hati. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat indah. Cara untuk memperbaiki hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Tutup segala gerbang dosa. Tutup semua pintu-pintu dosa, tutup. Andaikan pintu dosa itu dengan mata, maka tutuplah pandangan kita dari hal-hal yang berdosa. Jika pintu dosa itu dengan telinga, maka tutuplah. Jika pintu dosa itu dengan lisan, hati-hati dengan lisan. Jika pintu dosa itu dengan prasangka, maka tutuplah prasangkanya. Itu ya. Silakan bertanya, silakan. Itu ya. Jadi segala pintu-pintu dosa tutup. Itulah langkah awal untuk menata hati. Bagaimana mau menata hati? Ibarat kata gini, kita kena banjir nih. Kita kena banjir, kena lahar. Bagaimana mau ngebersihin rumah kalau pintunya masih terbuka? Tutup dulu pintunya, buang kotoran. Bukan dibuka terus, tapi kita sambil ngebersihin, dah bolak-balik atau udah kotoran. Gitu ya teman-teman ya. Tutup segala pintu-pintu dosa. Itulah langkah awal untuk menata. Sedangkan ya saya lagi belajar menata hati, dosa tetap aja dijalanin. Ya gimana mau ditata hatinya? Ya ada semrawut hatinya. Ya. Anxiety-ku kambuh 1 minggu ini. Pasti ada penyakit hatiku yang buat anxiety-ku balik lagi. Itu kesadaran. Ya, karena anxiety itu penyakit 1001 sensasi. Penyakit yang proses sembuhnya nggak mudah. Karena butuh perjuangan yang luar biasa. Yang sering saya sebutkan gini. Diri kita itu ibarat kata telur. Jika telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Jika orang anxiety masih berpikir, saya hanya butuh di ngertiin. Saya hanya butuh diperhatikan. Saya hanya butuh diperdulikan. Saya hanya butuh didengarkan. Kalau masih ada mindset seperti itu, jangan harap sembuh. Jangan harap sembuh. Karena Pak, masih ada kebergantungan. Telur jika pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Namun jika telur pecahnya dari dalam, dia akan muncul kehidupan yang baru. Jika sembuhmu muncul dari dalam dirimu sendiri, engkau sembuh pikirannya, sembuh perilakunya, sembuh perbuatannya, sembuh ibadahnya, sembuhkan semuanya, itulah sembuhnya dari dalam. Namun kalau hanya mengandalkan obat, mengandalkan nasihat orang, mengandalkan didengarkan, mengandalkan solusi, tapi nggak dipraktekkan, ya gimana mau sembuh atau udah. Karena anxiety itu penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah dan disebutkan dalam sebuah kitab. Penyakit anxiety itu sama, orang yang sedang terkena anxiety itu sama saja sifatnya seperti lalat. Tuh, lalat itu apa? Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ia tetap memilih sampah. Dikasih tahu ini loh jalan sembuhnya, dia beralibi, ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan.
Dikasih tahu ini nasihatnya, masih aja ngeyel. Ngeyel. Jadi dia lebih suka aroma sampah ketimbang aroma bunga. Makanya kenapa dia lebih suka aroma keringat daripada aroma sabun mandi. Makanya pada jarang mandi. Pada malas mandi, orang anxiety. Ya, itu ya teman-teman ya. Sok ada silakan. USD, suami saya kena amalan dan zikir untuk suami baik lagi dan hukuman apa tuh? Ini teman-teman, ya, suami terkena santet. Yang jadi pertanyaan, Anda tahu dari mana sakitnya gara-gara santet? Saya tanya dulu, Anda tahu dari mana itu penyakitnya gara-gara santet? Datang dari prasangka? Apa datang dari suuzon? Atau datang dari bisikan setan? Saya tanya dulu, Anda tahu dari mana kalau penyakit suami itu terkena santet? Tahu dari mana? Apa tahu dari orang pintar? Atau tahu dari dukun? Atau tahunya dari uskun? Tahu uskun? Penampilan ustadz, namun cara penyampaiannya kayak dukun. Ya, belum tentu terkena santet, guys. Belum tentu, belum tentu. Ya, belum tentu. Gini, ini terkadang yang masih jadi penyakit umat. Penyakit kebanyakan kita. Kalau sakit, ujung-ujungnya langsung nyalahin orang lain. Bukankah prasangka buruk itu lebih sakit daripada penyakit jasad? Orang kalau memiliki prasangka buruk, hatinya akan tertutup. Ketika hatinya tertutup, apa kabar doanya? Makanya wajar penyakit sulit sembuh bagi mereka yang mengeluh, mengaduh, dan menuduh. Sulit sembuh. Sulit sembuh. Ketika ada suami 3 tahun gak pulang, Bang Toyib etamah. Ketika 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang gak pernah pulang. Nah, itu berarti Bang Toyib. Jangan suuzon dulu, itu disantet sihir guna-guna. Boleh jadi tanpa santet, tanpa sihir, tanpa guna-guna. Boleh jadi ya, yang Anda prasangkakan. Mungkin gara-gara kena pelakor dan lain sebagainya. Jangan ada kemelekatan dalam hati kita. Selagi masih ada kemelekatan, maka siap-siaplah patah hati. Ya Allah, Engkau titipkan suami ini untuk hamba. Hamba tidak bisa menjaganya, apalagi di saat ia jauh. Tangan ini tidak sampai untuk merawatnya. Tangan ini tidak sampai untuk menjaganya. Namun hamba mohon ya Allah, dengan doa ini hamba mohon lindungi ia dimanapun saja ia berada. Bila mana ya Allah, ternyata ia melakukan dosa, ampuni dosanya. Melakukan kesalahan, ampuni kesalahannya. Dan hamba mohon, karuniakanlah kelapangan dalam dada hamba, sehingga tidak ada kecintaan berlebih kepada makhlukmu. Cukuplah ya Allah, hati ini aku penuhi dengan cintaku kepada. Kalau udah seperti itu, kita jadi istri yang baik karena Allah dan untuk Allah. Mudah bagi Allah membolak-balikan hati suami kita. Namun kalau masih ada prasangka, gimana doanya mau diijabah? Gimana doanya mau diijabah? Kalau hatinya masih prasangka. Tuh ya teman-teman ya. Maka ayo kita tuh melihat segala sesuatu dengan sudut pandang tauhid. Jangan dengan sudut pandang dunia. Kalau dengan sudut pandang dunia, nanti jatuhnya dari buruk terus. Namun kalau kita melihatnya sudut pandang tauhid, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya. Tuh. Jangan berpikir dulu itu kena santet sihir guna-guna. Jangan dulu. Terapi apa saja yang boleh dilakukan untuk ibu hamil? Banyak sekali, tapi tergantung usia kandungannya ya. Tergantung usia kandungannya. Kalau misal usianya masih di bawah 4 bulan, itu jangan lakukan terapi apapun. Jangan lakukan terapi apapun, justru perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak amal baik, perbanyak bakti ke suami, bakti ke orang tua dan mertua. Itu terapi terbaiknya. Kalau usianya di bawah 4 bulan. Nanti kalau usianya udah mulai 4 bulan ke atas, baru tuh diajarkan dengan terapi, didengarkan dengan hal-hal yang baik. Seperti lantunan ayat Al-Quran, seperti diajak ngobrol, komunikasi dengan perkataan yang baik, motivasi yang baik.
Anak kecil dimotivasi, mereka mendengar loh. Motivasi-motivasi baik, Dede, kamu yang pinter, anak soleh, anak soleha, gitu. Ya, nanti kamu di sini yang sehat, plasentanya cukup, semuanya cukup. Allah sempurnakan semua penciptaannya untuk dirimu. Allah karuniakan kemuliaan pada dirimu. Doakan kayak gitu. Itu terapinya. Nah, nanti kalau udah 7 bulan, baru lakukan terapi. Mulai dari terapi sujud. Ya, itu kan diajarkan pula oleh para bidan, oleh para dokter terapi sujud. Yang kepalanya nengok, sujudnya kepalanya nengok. Nah, itu lakukan terapi itu. Kemudian ada lagi terapi duduk dengan cara sila, kakinya tempelin, banyakin kayak gitu. Kalau udah 7 bulan ke atas. Dan ada satu terapi lagi yang luar biasa. Ini yang sering saya praktekkan, sering saya contohkan kepada ibu-ibu hamil yang usianya di atas 7 bulan. Supaya salah satu ikhtiar lancar lahiran. Selain daripada kita perbaiki hubungan dengan pasangan, orang tua dan mertua, salah satu ikhtiarnya yaitu lakukan terapi, namanya terapi Maryam. Terapi Maryam itu gimana? Ya cuma kalau saya yang mencontohkan, mempraktekkan itu kayaknya nggak sedap dipandang mata gitu. Mungkin kalau ada perempuan nanti bisalah dicontohkan dengan gerakan mengayunkan badan. Dengan gerakan mengayunkan badan. Ini terbukti sangat luar biasa. Ada ibu-ibu yang di USG, itu posisi si janin itu masih belum di posisinya. Alhamdulillah begitu terapi Maryam, langsung posisinya sempurna, siap lahir. Ada lagi yang divonis terlilit, tali pusar dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah normal. Ada lagi yang dikatakan katanya ini plasentanya kurang, gini. Terapi Maryam, alhamdulillah. Bahkan termasuk istri saya. Istri saya itu berarti hamil itu total di 41 minggu. Sok atau kalau di tempat teman-teman usia 41 minggu udah pasti disarankan untuk sesar kan. Tapi bagi saya enggak. Jika Allah belum menentukan waktunya, mau ngeden kayak gimana, gak bakalan keluar. Ini saya nasehatin, kamu tetap semangat. Belum saatnya, nunggu saatnya. Di saat nunggu saat inilah engkau diuji dengan kesabaran, engkau diuji dengan ketabahan, engkau diuji dengan kecintaan berlebih. Ketika ada kecintaan berlebih, siap-siaplah patah hati. Dan motivasi itu seperti itu. Akhirnya apa? Justru dijadikan lantaran untuk semakin dekat kepada Allah, semakin perbanyak baca Al-Quran, lakukan terapi-terapi Maryam. Alhamdulillah. Ini waktu yang tepat akan Allah berikan untuk lahirnya anak. Alhamdulillah dikasih waktu yang terbaik. Ya, versi kami ya. Waktu yang terbaiknya ya Pak, 1, lahir di malam takbir. 2, lahir di hari Kartini. Nah, itu salah satu waktu terbaik versi kami. Karena yakinlah, mau ngeden kayak gimana, kalau belum saatnya lahir, gak bakal lahir. Maka jangan ambil jalan pintas. Manusia itu silaturahim. Lahirnya dari rahim, bukan silaturahmi. Lahir dari perut. Yang sudah terlanjur lahirnya dari perut, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, semangat ya. Suami dulu ibadahnya bagus. Kenapa ya? Setelah udah sepuh, mudah marah kalau diajak. Kan gitu siklusnya manusia. Dari anak-anak, puncak, dewasa, kemudian turun lagi kayak anak-anak. Nah, cuma di fase kayak anak-anaknya inilah yang kadang orang banyak gak paham. Dianggapnya, oh dia mah udah kayak anak-anak, udah banyak maunya, banyak mintanya. Sebetulnya itu bukan itu loh. Sebetulnya seperti anak-anak lagi, harusnya semakin tua ibadahnya semakin baik. Namun kalau semakin tua ibadahnya semakin sulit, berarti ada sifat kekanak-kanakan yang masih ada. Misal contoh, berawal dari puber kedua, ketiga, keempat, itu bisa jadi penyebabnya. Ketika ada keinginan, harapan, angan-angan duniawi belum tercapai, itu juga bisa jadi penyebabnya. Namun bagi Anda seorang istri atau anaknya, tetap doakan kebaikan. Nasihatkan dengan cara yang lembut dan santun. Ya, iya, Masya Allah. Sesar itu boleh. Boleh sesar, nggak apa-apa. Lagi sesarnya karena sebab mungkin kondisi yang berbahaya, karena ketubannya udah pecah dan lain sebagainya lah, itu boleh. Namun sesar dengan alasan pinggul sempit, hanya orang bodoh yang mau. Kenapa? Sejak kapan Allah menciptakan tubuh manusia salah perhitungan? Bayi ukurannya segini udah pasti desain Allah pasti sempurna. Pasti bisa melahirkan bayi yang ukurannya segini.
Nggak ada, pinggul sempit itu nggak ada. Pakai sudut pandang apa gitu pinggul sempit itu? Dalam sudut pandang tauhid itu nggak ada. Nggak ada, bayi nggak bisa lahir gara-gara pinggul sempit itu dalam sudut pandang tauhid nggak ada. Karena nggak mungkin Allah menciptakan manusia salah perhitungan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin Allah menciptakan manusia salah perhitungan, itu nggak mungkin. Harus dilatih atau kalau berpola pikir terus. Makanya lakukan 5 perkara itu, insya Allah pola pikirnya bisa positif terus. Adakah doa khusus buat anak yang susah dinasihati? Banyak doa khusus. Kita ngambil dari Al-Quran. Robbi habli minas solihin, itu ada. Ada jadi kita mohon, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku buah tutur kata yang baik. Namun, untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha, tidak hanya cukup dengan doa. Kita sebagai orang tuanya juga harus bisa mencontohkan hal yang baik. Karena boleh jadi ada investasi kita pada diri anak yang menjadikan anak kita sulit diatur. Contoh, saat kita berhubungan dengan pasangan, mungkin ada sifat ngeyel, sifat dengki, sifat nggak baik. Akhirnya terjadilah hubungan, keluarlah itu sperma. Dari bibit-bibit adanya sifat nggak baik. Makanya wajar kalau anaknya sekarang ada sifat yang kurang baiknya. Karena ada investasi kita di sana. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu ya. Pohon mangga pasti buahnya mangga. Pohon rambutan pasti buahnya rambutan. Karena nggak mungkin pohon mangga nanti buahnya rambutan. Enggak tuh, udah. Kecuali dikawin silang gitu kan. Jadi ketika kondisi anak kita sekarang seperti itu, ya karena buah dari pohonnya yang seperti itu. Tuh, maka tugas kita saat ini, jadilah orang tua yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jadilah istri yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jadilah suami yang baik karena Allah dan untuk Allah. Ketika saat ini kita belajar menjadi orang baik, yakinlah. Saat ini meskipun kita masih jauh dari kategori orang baik, masih jauh dari golongan orang-orang soleh. Namun kalau kita mengikuti sifat perilaku perbuatan orang baik, orang soleh, yakinlah kelak anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Gitu ya. Jadi apapun permasalahan hidup kita, kalau kita kembalikan lagi kepada Allah Sang Pencipta, itu gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Nah, apalagi seorang ibu pengen anaknya soleh, dia riadohnya dirutinkan, bukan hanya riadoh perkara ibadah saja, hal sehari-hari, hal yang sangat sederhana ia lakukan pula. Ketika ia mau nyuci beras, mau masak nasi, cuci berasnya sambil doa, ya Allah, hamba memohon kepadamu, jadikan setiap beras yang hamba cuci ini, setiap kotorannya, menjadikan asbab engkau bersihkan segala sifat-sifat buruk pada keluarga hamba. Tuh. Nanti ketika mau masak, doain makanannya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, izinkan hamba untuk memasak makanan ini. Jadikan setiap makanan yang hamba masak, engkau karuniakan rasa yang nikmat. Nikmatnya makanan ini, engkau jadikan bertambahnya cinta dan kasih sayang, kelembutan hati untuk keluarga hamba dan anak-anak hamba. Gitu. Nanti nyuciin bajunya, sama, doakan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, izinkan hamba untuk mencuci baju ini. Jadikan setiap kotoran yang dilakukan karena keluarga hamba, baik sifat perilaku perbuatan yang ia lakukan dengan baju ini, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah baju ini baju yang bersih, baju yang rapih, baju yang wangi, baju yang indah ketika kelak dikenakan kembali. Jadikan keindahan baju ini menjadikan asbab indah pula akhlaknya, indah pula tutur katanya, indah pula perilakunya. Tuh, nyuci baju aja bisa jadi wasilah anak baik. Jika nyuci bajunya didoakan seperti itu. Karena lewat baju ini kita melakukan kebaikan keburukan, ya salah satu saksinya baju kita. Ya, ketika kita doakan saat dicuci, ya Allah ampuni ya Allah segala sifat perilaku perbuatan, segala dosa yang dilakukan yang dilakukan saat memakai baju ini. Izinkan hamba untuk membersihkannya, untuk mencucinya. Jadikan ya Allah baju yang bersih, baju yang indah, baju yang nyaman dikenakan, indah akhlaknya, indah perilakunya, indah perbuatannya, indah tutur katanya. Nanti anaknya jadi soleh-soleha. Insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk menuju kebaikan. Apa yang kita makan jadi sifat. Apa yang kita kenakan jadi kulit. Ya, itu semua kalau udah didoakan kebaikan, zohiron wa batinan baik. Insya Allah. Ya. Ikhtiarkan seperti itu. Apalagi ibunya bangun riadoh setiap hari, riadoh, usahakan, doakan anak,
Dalam setiap sujud, doakan dalam setiap amin, doakan dalam setiap sholat, selesai sholat, doakan. Insya Allah. Nggak cukup hanya dengan hal itu. Kita sebagai orang tua, kita juga bisa mencontohkan hal yang baik. Nah, sholat. Oh, sholat. Mama aja belum sholat. Yuk, kalau digituin gimana? Mama lagi halangan. Paling gitu kan alasannya. Tapi kadang bingung cara mengucapkannya. Tidak bisa menggunakan kata-kata yang nggak mesti harus sama. Yang pada intinya poinnya sama. Nggak mesti harus sama perkataannya. Yang nggak mesti harus sama. Yang penting pada intinya poinnya sama. Tuh ya. Jadi nggak mesti harus sama perkataannya, nggak mesti. Poinnya yang sama. Coba kalau kita nyuci beras didoain, kita masak didoain, bahkan nyuci baju didoain. Bahkan bukan hanya itu, kita beberes rumah, nyapu, doa sama Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, Engkaulah yang menggerakkan tangan ini. Hamba berniat membersihkan tempat ini ya Allah, karena Engkau mencintai keindahan dan kebersihan. Itu kayak gitu aja udah dicatat amal soleh teman-teman. Nyapu doang udah dicatat amal soleh. Kalau kita lakukan niatkan karena Allah dan untuk Allah. Hamba mohon ya Allah, setiap kotoran yang ada di rumah ini, setiap debu yang ada di rumah ini, izinkan hamba untuk membersihkannya. Jadikan pula setiap debu dan kotoran yang hamba bersihkan menjadi wasilah ya Allah. Engkau bersihkan sifat-sifat buruk yang ada pada keluarga kami. Perilaku buruk yang ada dalam keluarga kami. Hubungan yang tidak baik yang ada dalam keluarga kami. Jadikanlah rumah ini taman-taman surgamu ya Allah. Sambil nyapu didoain, ya Allah jadikan rumah ini taman-taman surgamu. Beberes rumah didoain, enak, nyaman, damai rumahnya. Nyamuk nggak betah, cicak nggak ada. Kalau rumahnya didoakan kayak gitu, penghuninya juga perilaku perbuatannya seperti itu. Nanti nggak ada nyamuk, nggak ada cicak. Paling ada juga tokek. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan terpaku dengan kata-katanya. Yang penting poinnya tersampaikan. Ya kalau kata-katanya harus sama dengan saya ya belum tentu sesuatu yang indah didengar mungkin ya. Belum tentu kita bisa pandai dalam mengucapkan, belum tentu bisa. Namun sesuai dengan bahasa kita. Yang pada intinya kita minta kebaikan dari Allah aja. Kalau minta kebaikan dari Allah, insya Allah Allah berikan. Kalau rumah banyak cicak gimana? Itu tanda banyaknya energi tidak baik dalam rumah. Salah satu penyebabnya anggota keluarga sering berantem, kemudian sering makan dan minum dengan tangan kiri, sering bermasalah, sering tidak akur, jarang dipakai ibadah. Itu salah satu penyebabnya. Tapi kenapa masjid sering dipakai untuk ibadah banyak cicak? Karena boleh jadi masjid itu dibangun bukan atas dasar ketakwaan. Boleh jadi masjid itu adalah masjid diror. Masjid yang dibangun atas dasar kelompok dan golongan. Bukankah sudah disebutkan dalam Al-Quran tentang masjid diror? Inilah pentingnya ya teman-teman. Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, dipahami, diamalkan, diterapkan. Sehingga tahu mana masjid diror, mana masjid takwa. Jadi tahu. Masjidnya pakai AC, masjidnya megah. Namun begitu kita masuk, boleh jadi kita gerah. Boleh jadi karena dosa kita yang banyak. Jangan dulu suudzon sama masjidnya. Boleh jadi karena dosa kita yang banyak. Tuh, namun boleh jadi pula dibangun bukan atas dasar ketakwaan. Namun dibangun atas dasar kelompok dan golongan. Hati-hati. Bukankah Rasulullah sudah bersabda, ciri-ciri akhir zaman berlomba-lomba dalam membangun masjid? Kan udah dikasih tahu sama Rasulullah. Maka ketika rumah banyak cicaknya, ya karena ada apa? Ada sesuatu yang tidak baik dalam rumah tangganya. Kalau niatnya yang pendek, ya Allah, hamba mohon kepadamu jadikan apa yang hamba lakukan kebaikan. Itu aja niat pendek, gak apa-apa. Tuh ya. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin, amin. Amin, amin, amin. Yuk teman-teman, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, yuk jadikan diri kita pula manfaat. Tebarkan benih-benih kebaikan bagi siapapun dan apapun.
Tebarkan benih-benih kebaikan. Tebarkan. Ya, yang penting tujuannya sama, bukan niatnya sama, tujuannya sama. Di rumah yang saya tempati banyak cicak dan tokek. Gimana solusinya? Jangan sering berantem. Cintai kebersihan. Jangan sering berantem gara-gara makanan. Cuma beda rasa, kurang rasa, jadi berantem. Jangan sering berantem gara-gara duit. Sering tingkatkan cinta dan kasih sayang ke keluarga. Hilang kok cicaknya. Gak mesti harus disemprot dengan obat. Gak mesti harus dibunuh. Gak mesti. Insya Allah hilang cicaknya. Hilang cicak mah. Cicak kan hanya dia menangkap gelombang energi negatif. Ya, cicak itu hanya itu. Namun ketika di dalam rumah itu gelombang energinya udah positif, mereka pun akan menjauh kok, tanpa kita usir. Kalau cicak tiba-tiba mati gosong kesetrum, bukan, boleh jadi kesetrum, boleh jadi cicaknya kena setrum. Saking kagetnya dengan marahnya orang, cicak bisa mati loh teman-teman. Banyak kasus cicak mati gara-gara kaget dengan marahnya manusia, banyak. Baru tahu ya. Banyak loh cicak pingsan, cicak mati gara-gara anggota rumahnya berantem. Banyak. Alhamdulillah ya. Saya penyakitnya gula tinggi. Apa obatnya? Kalau apa obatnya saya kurang tahu, Bu. Soalnya saya bukan apoteker, jadi saya nggak tahu apa obatnya. Coba konsultasi ke apotek, konsultasi ke dokter obatnya apa. Namun kalau ditanya apa penyebabnya dan apa solusinya sih, insya Allah saya paham. Kalau ditanya apa obatnya, saya nggak paham. Soalnya saya bukan apoteker, saya bukan dokter, jadi nggak tahu apa obatnya. Namun penyebab daripada penyakit gula, segala penyakit yang berkaitan dengan darah, darah disebut dengan sifat, sifat disebut dengan ruh. Ada orang yang ngeyel nggak? Kenapa darah disebut sifat disebut ruh? Dijelaskan. Ya, orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak? Hilang. Orang lahir dalam keadaan fitrah, berarti dalam keadaan bersih. Akhirnya jadi penyakit karena adanya dosa, betul nggak? Betul. Gerbangnya dosa itu apa? Sifat, perilaku, perbuatan. Nah, jadi penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat. Orang yang memiliki sifat tinggi hati akan menjadi penyakit darah tinggi. Orang yang memiliki sifat mental rendah akan menjadi penyakit darah rendah. Orang yang memiliki sifat sering menyepelekan, sering nggak peduli, akan menjadi penyakit asam urat. Orang yang memiliki sifat malas-malasan akan menjadi kolesterol. Orang yang memiliki sifat manis akan menjadi penyakit gula. Sifat manis itu apa? Janji-janji manis, suka bohong, suka PHP, suka merayu, suka membual, suka... Ya intinya suka PHP lah, suka merayu, suka berbohong. Itulah penyebab penyakit gula. Selagi sifat itu ada, janji-janji manisnya masih ada, gimana mau sembuh atau dah? Maka perbaiki sifat itu. Baru lakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiar yang terbaik. Disebutkan oleh Rasulullah. Semua penyakit ada obatnya. Dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Lakukan hijamah. Lakukan berbekam. Apalagi bekam di titik pankreas. Nanti pankreasnya sehat. Insulinnya nggak berlebih. Gulanya turun. Apalagi poin utamanya diperbaiki. Jangan suka bohong-bohong lagi. Jangan suka rayu-rayu lagi, jangan suka PHP lagi, jangan suka janji-janji manis lagi. Insya Allah sembuh. Sembuh semua. Silakan, yang sudah masuk waktu duhur silakan. Di sini baru jam 11. Mental rendah itu seperti apa? Mental rendah itu dikit-dikit tersinggung, apa-apa dirasa, apa-apa dibatin, baperan, nangis, itu mental rendah. Peduli sekali dengan penilaian orang lain terhadap dirinya. Kalau ada orang lain bilang kurus aja, dia tersinggung. Ada orang lain menilai buruk aja, dia tersinggung, nggak terima. Jadi orang memiliki mental rendah akan terkena penyakit darah rendah. Gampang tersinggung, gampang baperan, gampang nangis. Yuk, yang punya penyakit rendah, baperan nggak? Dikit-dikit nangis nggak? Ada masalah dikit di batin, dirasa baper, nangis. Ada omongan dikit, dirasa dibaperin, nangis. Jujur. Jujur ada nggak yang seperti itu?
Ya kalau mentalnya nggak rendah ya dibalik atuh. Jangan suka baperan lagi, jangan suka tersinggung lagi, jangan suka nangis-nangis lagi. Kuatin mentalnya. Kuatin mentalnya. Kan gitu orang yang punya penyakit darah rendah. Dan kenapa yang terkena penyakit darah rendah kebanyakan perempuan? Jarang ada yang laki-laki. Nah, kebanyakan itu perempuan. Kenapa kebanyakan perempuan? Karena perempuan berpikir dengan rasanya, laki-laki berpikir dengan logikanya. Tuh. Ya, cara nguatin mental, jangan ada kecintaan berlebih. Dan jangan gampang tersinggung. Caranya gak gampang tersinggung, ya Anda latih gimana caranya biar gak tersinggung. Gimana caranya nggak biar nggak berperan? Ya, wah, nggak apa-apa. Maka belajar ilmu maklum. Ilmu maklum itu apa? Ilmu melahirkan kebijaksanaan. Apapun orang lain tentang penilaian atas diri kita, maklum dia mah nggak tahu. Ya udah, nggak usah dibaperin, nggak usah dipikir, nggak usah dibatin. Ada dikit dibatin, ada dikit dibatin, baper nangis, udah darah rendah. Ya. Nanti munculnya penyakit darah rendah. Ya, jangan gampang tersinggung. Caranya gimana? Ya jangan tersinggung. Keluar telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan disaring di hati. Kalau disaring di hati nanti jadi baper. Jangan peduli penilaian orang lain. Sabodo teuing. Orang mau ngomong apa kek, orang mau komentar apa kek. Yang penting kita tetap jadilah orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Sabodo teuing. Orang mau ngomong apa, orang mau ngomongin apa, orang mau bersikap apa, bersifat apa ke kita, sabodo teuing. Kita makan bukan gara-gara dia, kita hidup bukan gara-gara dia, gara-gara Allah. Ya udah, jadilah orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jangan mengharapkan penilaian orang lain, jangan mengharapkan pujian orang lain. Harusnya kita sadar, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Ngapain ngarepin pujian orang lain? Untuk apa manfaat pujian? Andaikan pujian itu melalaikan diri kita, melupakan akan siapa diri kita, mengharapkan tepuk tangan orang lain, bukan buat apa? Bukankah semakin banyak nyamuk yang mati ketika banyak orang tepuk tangan? Akan semakin banyak nyamuk yang mati ketika banyak orang yang tepuk tangan. Begitupun diri kita manusia. Akan mati mental kita kalau mengharapkan tepuk tangan orang lain. Mengharapkan pujian orang lain, siap-siap we mati. Mati mentalnya. Berawal dari darah rendah. Dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis, keluar rumah pusing, duduk bangun pusing, dikit-dikit kelayangan, sakit kepala. Ya. Gak betul. Dari 100 orang bilang betul, cuma satu yang gak betul. Ya. Semangat hidup untuk waras. Semangat hidup untuk waras. Gitu ya. Nggak apa-apa. Karena apa namanya? Tadi perjalanan baru sampai dari Kediri. Semangat untuk waras ya teman-teman ya. Hanya orang-orang darah rendah ketika dikasih nasihat, ia mengakui kesalahannya. Orang yang nggak punya penyakit darah rendah dikasih nasihat, emang bisa mengakui kesalahannya. Sama aja kayak gini, orang belum pernah makan spaghetti, diceritain tentang spaghetti, ya wajar atau enggak kalau dia merasa enggak kayak gitu spaghetti rasanya. Padahal yang sudah mencicipi spaghetti mengakui, iya emang betul itu rasanya. Namun bagi yang belum mencicipi spaghetti dikasih tahu tentang spaghetti, ya dia akan bersikeras bukan seperti itu spaghetti. Spaghetti itu kayak gini. Kata siapa? Kata tulisan. Namun bagi orang yang sudah mencicipi dikasih tahu, ini loh rasa spaghetti. Betul. Begitupun sama orang yang terkena penyakit darah rendah. Barakallah jaminan. Barakallah. Orang yang memiliki sifat darah rendah sama. Jangan suka baperan, jangan suka tersinggung, jangan suka gampang nangis. Orang yang darah rendah mengakui, iya, memang saya gampang tersinggung, memang saya baperan, memang saya gampang nangis. Bagi yang belum terkena penyakit darah rendah, wajar kalau bilang gak benar karena belum nyicipin rasanya darah rendah. Ya, sehat-sehat semuanya.
Bagaimana cara mengatasi darah rendah? Ya jangan baperan lagi, jangan tersinggung lagi. Tadi udah dibahas tadi. Jangan tersinggung lagi, gitu. Dulu sekarang iya, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Alhamdulillah, semangat untuk waras. Bismillah, insya Allah room ini bukan hanya sembuh dari penyakit. Insya Allah room ini mengajak kita untuk waras. Ya, insya Allah room ini bukan hanya mengajak kita sembuh dari penyakit. Room ini mengajak kita untuk waras. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Ya, jadi ayo kita cari menuju kehidupan yang waras. Dasar nggak waras, tersinggung nggak? Ini orang nggak waras ini, tersinggung nggak kalau digituin? Namun pada prakteknya ternyata kita hidupnya selama ini memang benar nggak waras. Namun ketika dikasih tahu nggak waras, tersinggung. Semangat. Ya. Tinggal di mana? Abi tinggal di Jawa Tengah, di Banyumas, di Aji Barang. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Amin. Cara menghadapi orang baperan gimana? Nah, ini baru ada yang bertanya seperti itu. Karena memang gak dipungkiri ya, sebagai suami tuh kadang sebel sama istri yang gampang baperan, yang gak ngapa-ngapain dibaperin. Bahkan istri lagi ngomong, suami lagi ngapa nggak didengar, marah, ngambek, nangis. Tuh, ketika lagi jalan-jalan mau nyari makan, mah mau makan apa? Terserah. Lah, giliran diajak makan nasi goreng, bukannya saya pengen ayam penyet, malah beli nasi goreng. Tadi katanya terserah. Nah, gini, memang kadang nggak mudah situasi menjadi seorang suami ketika memiliki istri yang baperan. Itu memang nggak mudah. Ya kita butuh kedewasaan. Jangan sampai kita ikutan gak waras gara-gara menyikapi orang yang baperan. Makanya udah WO, wajar dia lagi gak waras. Dalam hati aja. Karena orang baperan sama saja lagi gak sehat. Gak sehat hatinya. Dimaklumi aja. Makanya andaikan semua orang tahu tentang ilmu maklum, insya Allah tidak ada masalah dalam hidup kita. Dalam arti apa? Apapun masalah kita tidak akan menjadi masalah dalam hidup kita. Gitu. Belajar ilmu maklum. Belajar ilmu maklum. Ketika ada orang baperan, oh maklum dia lagi baper. Jangan tersinggung, jangan emosi. Ya, kemudian intinya belajar ilmu maklum dah. Tuh, udah mulai sekarang jangan baperan lagi ya. Jangan baperan lagi supaya nggak terkena penyakit darah rendah, nggak terkena penyakit asam lambung, nggak terkena penyakit apa namanya gula rendah. Gula rendah itu apa? Orang yang terlalu terbuai oleh angan-angan. Di sini ada yang punya penyakit gulanya rendah. Dia terbuai dengan angan-angan. Ada orang janji manis kepada dia. Nanti kalau saya sukses, kamu saya belikan emas sebongkah berlian. Dia terbuai dengan angan-angan. Sehingga ia malas ngapa-ngapain. Yang dipikirkan hanya panjang angan-angan. Itu nanti akan muncul dari apa? Gula rendah. Tuh teman-teman, ya ternyata keinginan harapan angan-angan dunia berlebih ternyata bisa berdampak berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Makanya hayu kita sama-sama berikhtiar atuda, tundukin keinginan harapan angan-angan dunia. Tundukin. Yuk kita sama-sama belajar, siapkan akhirat kita, siapkan bekal kita. Gitu ya guys. Ya. Kalau mikir masalah itu gimana? Jangan dibikin pusing, libatkan Allah, libatkan Allah. Cara mengatasi anak yang temperamental banyak ya. Temperamental bisa juga disebut dengan tantrum, ya. Temperamental bisa disebut dengan penyakit tantrum. Ya, memang itu tetap ya teman-teman ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Boleh jadi ada bibit-bibit yang kita tanamkan ke anak, buah daripada sifat temperamental kita juga. Kok belibet banget lidah ya? Temperamental.
temperamental gitu. Tuh, jadi boleh jadi ada bibit-bibit sifat itu pada diri kita. Tuh, makanya kita sebagai orang tua, yuk jika ada sifat itu perbaiki. Kemudian lakukan riadoh kayak tadi tuh ya, dari mulai nyuci berasnya, masaknya, nyuci bajunya, doakan. Apalagi ketika anak lagi tidur, bacakan 3 surat Qul, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, tiupkan ubun-ubunnya. Lembut hati anak. Ya. Jadi bacakan 3 surat Qul, Qul huwallah, Qul falak, Qul nas, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, tiupkan ubun-ubunnya. Nah, nanti sifat-sifat nggak baik pada anak, insya Allah minggat teman-teman. Ya, minggat. Insya Allah minggat. Kalau sudah dewasa anaknya gimana? Ya itu tadi riadohnya. Riadoh itu banyak cara teman-teman. Dari mulai kita masak, dari mulai kita nyuci bajunya, dari mulai kita nyapu rumahnya, doakan, doakan. Riadoh itu apa? Ikhtiar jalur langit, itu namanya riadoh. Ya. Kita doakan, maksimalkan doanya untuk beliau, ayah, apa? Untuk anak. Apa yang jadi hajat kita dimaksimalkan ibadahnya, intinya itu. Kalau saya bacakan sholawat dosa, boleh, sholawat boleh. Cara mengatasi tangan kanan kalau pagi kesemutan alias kram. Bagaimana kesemutan? Semut sukanya dengan yang manis. Tangan sifatnya memberi dan menerima. Apapun segala penyakit yang ada di tangan. Apalagi yang berkaitan dengan kram atau semutan. Tangan kanan disebut hablum minanas. Tangan kiri disebut hablum minallah. Ada nggak janji-janji manis kita? Nanti kalau kamu ranking 1, aku beliin sepeda. Misal. Ada nggak janji-janji manis yang lain? Nanti kalau kamu seperti ini, aku mau jadi istri yang baik. Tuh. Atau janji-janji manis lain-lain lah. Kita menjanjikan sesuatu ingin memberikan kepada seseorang yang ternyata sampai sekarang belum kita kasih. Itu bisa jadi penyebabnya. Segala penyakit yang ada di tangan, semuanya ya, semua. Mau pegel kek, mau kram, mau apa, bisa juga disebabkan karena apa? Ada hak orang lain yang ada dalam diri kita. Contoh, ada piring tetangga di rumah kita, nggak kita balikin, kita anggap itu piring kita. Itu bisa jadi tangan kanan sakit. Ya. Kemudian ada mangkok, ada rantang, ada pisau, ada sendok, punya tetangga. Kita anggap itu milik kita, lalu kita tidak kembalikan, akan muncul penyakit pada tangan sebelah kanan. Jika tangan kiri yang sakit, dari mana penyebabnya? Ada hak orang lain yang Allah berikan. Baik itu tentang rizki, tentang sehat, dan lain sebagainya, tentang waktu. Namun di saat ada orang membutuhkan, kita enggan menolongnya. Itu pun bisa jadi penyebabnya. Atau kita punya penghasilan. Di balik penghasilan kita, ada zakat kita. Ada 2,5% milik mereka. Namun tidak disalurkan. Itu pun bisa jadi penyakit pada tangan sebelah kiri. Itu ya. Itu. Jadi penyakit itu kembali dari sifat perilaku perbuatan kita. Kalau sariawan disebutnya wilayah mulut disebutnya wilayah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu apa? Kisah dari zaman Nabi Musa sampai saat ini banyak orang yang mengaku pernah berjumpa Nabi Khidir. Baik mereka baik di zaman dulu maupun zaman sekarang banyak yang mengaku berjumpa dengan Nabi Khidir. Sebagian di antara mereka jujur, sebagian di antara mereka dusta. Perkara dusta inilah penyebab segala penyakit yang ada di mulut. Bukan hanya sariawan, gusi bengkak, sakit gigi, kemudian bau mulut, amandel, itu pun berawal dari penyakit banyak kebohongan, kurang jujur. Intinya itu. Cara mengatasi ambeien banyak kalau terapinya. Yuk di sini yang udah sembuh dari ambeien siapa, angkat tangan? Yang udah sembuh ambeiennya, udah sembuh wasirnya, BAB berdarahnya, yuk angkat tangan. Yang sudah sembuh dari ambeien, yang ambeiennya udah nggak sakit lagi, yang tadinya gede sekarang udah mengecil. Ada hadir nggak di sini yang udah sembuh dari ambeien? Ambeien itu masuknya wilayah solihin. Ada Bunda Gani ya, udah sembuh ambeiennya ya. Ambeien itu disebutnya wilayah solihin. Wilayah solihin itu apa? Orang yang banyak amal baiknya, sifat perilaku perbuatannya baik. Nah, ketika ada masalah di wilayah itu, berarti penyebabnya Pak, kurangnya amal baik. Kenapa menjadikan penyebab kurangnya amal baik? Ia pandai memerintah, pandai nyuruh-nyuruh, dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit perintah, dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit perintah. Itu bisa jadi penyebab ambeien sifatnya ya.
Kalau secara medis ya bisa dari makan pedas berlebih, bisa dari kurangnya berserat, bisa karena mengejan terlalu kencang dan lama. Banyak penyebabnya kalau itunya. Namun secara sifatnya berawal dari apa? Sering nyuruh-nyuruh, dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit perintah. Dia pandai menasehati, namun tidak pandai dalam mencontoh mempraktekkan. Itu juga bisa jadi penyebab. Ya, alhamdulillah di sini udah banyak. Lalu kalau udah diperbaiki sifat itunya, perilaku itunya, perbuatan itunya, baru lakukan yang namanya terapi duduk. Dengan terapi duduk, insya Allah ambeien sejempol kaki mengecil jadi sekecil jagung. Ambeien yang udah divonis untuk dioperasi, alhamdulillah rutin memperbaiki penyebabnya, kemudian lakukan terapi duduknya, sembuh. Itu teman-teman. Silakan. Kalau jadi bos, dampaknya jadi ambien ya Pak Ustadz. Nggak selalu. Ada bos yang hobinya perintah-perintah, hobinya nyuruh-nyuruh. Ada bos yang memberikan contoh, baru dia perintah. Tergantung bosnya dulu yang kayak gimana. Kalau dia ngasih contoh dulu jadi bos yang baik, sehingga dia nyuruh tanpa harus emosi, dia nyuruh tanpa harus menyakiti, tersinggung, ya insya Allah aman. Ya, itu ya. Nanti Amin. Terapi duduk silakan dicek di Viti ya. Saya belum ada Viti terapi duduknya. Bagi teman-teman yang udah tahu udah ada Viti terapi duduk, silakan dikasih tahu. Siapa yang udah tahu udah punya Viti tentang terapi duduk, silakan kasih tahu bagi teman-teman yang belum tahu. Saya belum bisa untuk mencontohkan terapi duduk saat ini. Nah, ini ada admin kami Mimi Uti, silakan dicek di profilnya Mimi Uti, di situ ada terapi duduk. Ada juga Mama Libra. Nah, ini juga ada terapi duduk. Silakan dicek bagaimana cara terapi duduk. Kemudian siapa lagi? Ya, ini salah satunya di admin kami ya, Mimi Uti, itu ada terapi duduk. Itu ya. Sama, susah BAB, ambeien itu penyebabnya dari sifat yang sama. Udah jam 11 lewat. Masya Allah. Di Mama Azmi juga ada nih Vitinya. Muncen tangan kudu kumaha. Dibanyakin perbaik amal baik. Banyakin berbagi. Kalau lagi masak sop, kuahnya dibanyakin. Kasih sopnya, kuahnya juga ke tetangga. Sama isinya juga gitu. Banyakin berbagi. Nah, centangan juga nanti tergantung jarinya yang mana. Yang pada intinya semuanya ya. Lalu terapinya gimana? Terapinya pakai uap nasi. Bagaimana caranya? Mudah sekali teman-teman. Yuk, teman-teman cari daun pisang. Anggap aja ini daun pisang ya. Kalau nggak ada daun pisang, bolehlah pakai kertas nasi. Ambil nasi kurang lebih 3 sendok yang masih panas, yang baru matang. Lalu ditaburin hanya dengan garam kasar. Kalau nggak garam Himalaya, jangan garam halus. Nah, lalu gini. Digulung kertas nasinya atau daun pisangnya. Saran saya sih pakai daun pisang ya. Karena di balik aroma daun pisang itu ada sesuatu yang bisa dijadikan ikhtiar untuk terapi. Aromanya kalau kehirup bikin tenang pikiran, bikin melancarkan peredaran darah di kepala, di otak. Tuh, itu aroma daun pisang kalau kena panas. Itu luar biasa. Makanya kalau kita makan ya, ada nasi bakar gitu, ngecium bau daun pisang kebakar aja udah enak gitu ya. Ada lagi banyak lah. Nah, ini nasinya kali ini nanti digulung, tiupin. Uapnya arahkan ke yang centangan. Arahkan. Nanti lama-kelamaan dia akan matang. Akan memecah. Dan sembuh. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Mudah nggak teman-teman? Jadi cukup nasi yang baru matang, yang masih panas. Kasih kurang lebih 1, 2, 3 sendok lah. Nggak usah banyak-banyak. Lalu ditaburin yang namanya garam kasar. Digulung kertas nasinya atau digulung daun pisangnya. Kalau udah digulung kan nanti bentuknya kayak lontong kayak gini ya. Kayak gini, satu lubang. Tiup. Arahkan uapnya ke bagian yang centangan. Insya Allah. Tuh ya. Buat beli parfum perempuan di mana? Di dia. Di sini. Terus nasinya dibuang. Jangan jangan dibuang, masih bisa dimakan. Kalau mau makan kok gimana gitu, ya udah kasih gue ke ayam.
Jangan dibuang atuh. Eman. Ya. Ibu Sudarsi, kok gitu nih pertanyaannya? Ibu. Pertanyaan ibu bikin saya tercengang. Itu sama ya. Jangan ada kecintaan berlebih. Ya, jangan ada kecintaan berlebih. Segala penyakit yang ada di kemaluan itu jangan ada kecintaan berlebih. Lalu lakukan terapinya terapi duduk. Ya, tergantung penyakit siapa dulu. Ibu Sudarsi pertanyaannya. Menghilangkan penyakit gatal, skabies. Gimana caranya? Gini teman-teman. Satu, perbaiki dulu sifatnya. Karena penyebab sifatnya itu disebabkan karena adanya sifat serakah dalam hidup. Sifat serakah itu apa? Contoh, ya tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang kerupuk, masuk dua-duanya. Ini masuk sendok, masuk nasi, ini masuk kerupuk. Contoh. Kemudian ada lagi serakah yang lainnya, contoh lauk satu piring, jatah satu keluarga, ngambilnya lebih banyak, misal. Atau contoh lagi, udah dikasih warisan, ini jatah kamu, dia pengen jatahnya lebih banyak. Bahkan ia melakukan hal-hal yang tidak baik, itu juga bisa jadi penyebabnya. Intinya adanya sifat serakah. Segera perbaiki sifat serakahnya. Lalu segera lakukan mandi dengan cara apa? Pakai air garam. Mandi pakai air garam. Mandi pakai air garam itu gimana caranya? Teman-teman pakai garam krosok, ya garam laut, garam krosok, ambil 1, 2, 3 sendok, tergantung ukuran bak mandinya. Ukurannya besar cukup 3 sendok, ukurannya kecil mungkin 1 sendok cukup. Ya. Ambil lalu diadukkan di air di bak mandinya. Kalau udah diaduk, ambil air 1 gayung, bawa keluar kamar mandi, lalu doakan airnya. Cara mendoakannya gimana? Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan air garam ini sebagai wasilah, sebagai jalan kesembuhan darimu, sembuh segala penyakit-penyakit hamba, pembersih segala kotoran dalam tubuh hamba, pembersih baik syariat maupun hakikat. Tuh, wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku, jadilah obat segala penyakitku. Tiupkan, bacakan Al-Fatihah. Lalu mandi, dibilas dari mulai kaki, guyur kakinya, guyur badannya sampai ke kepala. Lalu pakai sabun, lalu bilas. Insya Allah sembuh skabiesnya. Sembuh insya Allah teman-teman. Nah apalagi kan kalau mandi pakai air garam kan biasanya suka ada lengket-lengketnya atau suka kurang berasa gimana gitu. Nanti bisa dibilas dengan pakai misik toharoh. Teman-teman bilas dengan misik toharoh. Bagaimana caranya? Udah mandi, pakai sabun, dibilas, ambil 1 gayung lagi. Ambil 1 gayung lagi air bersih tanpa air garam. Kemudian dikasih misik toharoh 3 tetes saja. Biasanya kalau pakai garam kulitnya jadi kering ya. Kalau habis mandi pakai air garam biasanya kan kulitnya jadi kering. Nah ini kalau supaya kulitnya kembali lembab, kasih misik toharoh. Gitu ya. Ya garam yang dapat dari kami campurkan dengan garam yang ada di rumah, gak apa-apa. Kalau air di bak bisa dipakai untuk sekeluarga, bisa, ya bisa. Jadi usahakan pakai misik toharoh. Ya, kalau nggak punya misik toharoh, beli misik toharoh. Beli murah kok, beli misik toharoh itu. Beli murah, cari yang original ya, karena sekarang banyak yang palsu. Cukup 3 tetes saja. Diaduk di air bersih 1 gayung, jadikan bilasan terakhir. Kulit tubuh kita akan senantiasa tetap lembab, wangi, harum, dan apa ya, bikin kecanduan kalau dipeluk. Karena aromanya itu bikin pengen ngendus lagi, pengen ngendus lagi, pengen ngendus lagi, pengen ngendus lagi. Tuh, aroma misik toharoh itu unik. Kalau kita udah nyium aromanya nih, pengen nyium lagi. Gitu, karena aromanya tuh unik sekali, lembut sekali. Kalau teman-teman yang paham dalam sebuah hadis, ya,
Ini disebutnya misik tohar, itu aromanya Siti Aisyah, istri Rasulullah. Ketenangan dalam hati, kebahagiaan dalam hidup. Saat berkafarot, hati merasa tenang, jiwa merasa tentram, merasakan bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itu salah satu ciri-ciri kafarotnya diterima. Yuk teman-teman di sini, ya teman-teman di sini udah merasakan belum? Setelah berkafarot, berasa lebih tenang hidup teh, berasa tentram jiwanya, berasa bahagia hidupnya. Udah merasakan itu belum? Silakan yang sudah azan, silakan di sholat zuhur dulu. Saya hanya bisa ngasih saran paling ketika lagi sakit saat atau setelah berkafarot, ya sarannya hanya satu, istiqomah dengan kafarotnya, kemudian ikhtiarkan pula dengan konsumsi madu supaya imun tubuh kita tetap terjaga meskipun sedang dititipi efek daripada kafarot, itu tubuh tetap sehat. Ya, insya Allah besok diajarkan ya, insya Allah besok dijelaskan tentang kafarot. Kafarot itu dahsyat sekali. Bismillah lewat wasilah kafarot. Kafarot itu perintah Allah, hukumnya wajib. Hukumnya wajib ada di At-Tahrim ayat 2. Kemudian bahayanya itu ada dari Al-Imran ayat 77. Al-Imran 77 itu apa? Bahayanya itu kalau kita nggak menggugurkan janji dan sumpah kita. Apalagi janji dan sumpah itu dengan harga yang murah. Untuk bercandaan, untuk sepele-sepele. Nah, itu bahayanya apa? Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan menyapa kita, memperhatikan kita, dan Allah tidak akan mensucikan untuk selama-lamanya. Itu bahayanya ngeri banget. Makanya efeknya di alam dunia wajar, janji dan sumpah. Janji itu ikatan, sumpah itu ikatan. Semakin banyak janji, semakin banyak sumpah, maka akan semakin banyak ikatan dalam tubuh kita. Kita bayangkan, andaikan tubuh kita banyak ikatan, tentu akan muncul sakit. Boleh jadi dari situlah penyebab penyakit kita. Semakin banyak ikatan, semakin sulit hidup kita, semakin sulit aktivitas kita. Boleh jadi dari situlah jalan kesulitan dalam hidup kita. Sengsara, sedih, menderita, karena banyaknya ikatan yang menjerat tubuh kita. Buah daripada dosa lisan kita sendiri, janji dan sumpah kita sendiri. Makanya orang yang memiliki janji dan sumpah wajib untuk digugurkan. Ya. Kita mohon ampun kepada Allah karena boleh jadi ada ucapan, perilaku, perbuatan, tulisan kita yang berpotensi menjadi dosa. Kita mohon ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkaulah Rabb yang Maha mempertemukan, Maha memperjumpakan. Kami mohon ya Allah, berkahi perjumpaan kami, berkahi pertemuan ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah pertemuan ini jalan sembuh bagi siapapun yang kau hadirkan dengan penyakit. Jadi jalan mudah bagi siapapun yang sedang dalam keadaan sulit. Menjadi jalan yang lapang bagi siapapun yang sedang kau uji dengan perkara sempit. Menjadikan jalan kebahagiaan dari berbagai masalah yang menjadikan sedih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kami memohon kepadamu ya Allah. Ciptakanlah amal-amal yang baik untuk kami. Amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kami. Kami memohon pula kepadamu ya Allah, cukupilah kami dari rizkimu yang halal, kayakan kami dengan amal, kayakan kami dengan ilmu, kayakan kami pula dengan karuniamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kami memohon kepadamu, berkahi perjumpaan kami, berkahi room ini, tinggikan cahayanya, luaskan kemaslahatannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, di sisa usia kami memohon kepadamu ya Allah. Berilah kesempatan kepada kami untuk kami bisa memperbaiki diri kami, untuk kami bisa merubah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih manfaat, dan pribadi yang lebih sehat zahiran wa batinan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Engkaulah Rabb yang Maha baik, Engkau pula yang menciptakan yang baik, Engkau pula yang hadirkan orang-orang baik. Kami memohon kepadamu, doa kami kepada seluruh hamba-hambamu yang baik
orang-orang baik yang setia dengan room kami, yang mensupport room kami, yang mendoakan kebaikan untuk room kami, mendoakan kebaikan untuk diri kami, mereka yang mensupport dengan tap-tapnya, membagikannya dengan gift-nya. Kami mohon ya Allah, balaslah setiap kebaikannya dengan Engkau limpahkan segala kebaikan, keberkahan untuk kehidupannya, untuk penghidupannya, untuk keluarganya, untuk anak keturunannya, untuk leluhurnya ya Allah, untuk dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kami memohon kepadamu ya Allah, pertemukanlah kami dalam live selanjutnya, dalam keadaan Engkau berkahi, Engkau rahmati, Engkau bahagiakan, Engkau sejahterakan, Engkau sehatkan, Engkau sembuhkan, Engkau waraskan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah permintaan kami. Kami mohon ya Allah, ampuni kami bila mana doa-doa kami melampaui batas. Engkaulah tujuan kami. Ridhomu adalah harapan kami, cintamu adalah dambaan kami. Ilahi anta maksudi, wa ridhoka matlubiyatini mahabbataka wa marifataka. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, berkah barokah untuk semuanya, sehat zahiran wa batinan untuk kita semua. Satu hal saudaraku, pesan saya yang terakhir, mohon diingat, mohon diterapkan, mohon dilakukan, mohon diamalkan, dan mohon diperjuangkan. Jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Bismillah, yuk kita sama-sama terus tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Bismillah, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berjuang. Jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Karena Allah dan untuk Allah. Ya, bismillah. Semangat semuanya, berkah barokah untuk semuanya, sehat zahiran wa batinan kita semuanya. Kita tutup, kita akhiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berkah barokah untuk semuanya. Mohon maaf. Insya Allah kita lanjut di live selanjutnya ya. Kita lanjut di live selanjutnya. Mudah-mudahan esok pagi kita bisa live lagi ya teman-teman ya. Bismillah. Salam sehat untuk semuanya.